Hai, kita akan membahas mengenai konsep PHP dan bagaimana membuat programnya. Apa itu PHP? PHP sebenarnya adalah file script atau file text yang berisi coding PHP. Kita jalankan menggunakan PHP binaries atau software yang didownload dari php.net. Lalu kita install di komputer kita atau di suatu tempat. Lalu script PHP yang kita buat akan dijalankan dengan menggunakan software PHP ini. Script tidak perlu di-compile, dia akan langsung dijalankan karena PHP ini bersifat interpreter. Lalu didapatkanlah suatu hasil. Hasilnya bisa berbagai macam, misalnya untuk operasi file atau yang lainnya. Tetapi umumnya kita mengenal PHP untuk menghasilkan sebuah website yang dinamis. Apa itu web? Web biasanya berjalan di sebuah web server. Apa itu web server? Yaitu sebuah software yang running di sebuah komputer dan terhubung ke jaringan. Bisa jadi jaringan lokal ataupun jaringan internet. Dan web server biasanya memantau port HTTP atau port tertentu yang dikhususkan untuk web server. Lalu kita membukanya dari sebuah komputer atau laptop, kita membuka web browser, kita ketikkan sebuah alamat di web server tersebut, permintaan tersebut disebut request. Lalu web server akan menjawabnya dengan mengirimkan balasan, biasanya berupa HTML atau teks. Seandainya ada PHP yang sudah terinstall di web server kita, maka PHP akan melakukan proses terhadap request sesuai dengan isi program PHP-nya, lalu didapatkanlah suatu hasil. Hasil dari PHP juga berupa HTML. Dan inilah yang dikembalikan kepada web browser yang tadi meminta request. Bagaimana seandainya ada database yang dibutuhkan? Seandainya ada sebuah web server yang running di sebuah komputer, lalu juga ada sebuah database server yang running di sebuah komputer, lalu di web server tersebut sudah terinstall PHP-nya, lalu kita membuka browser di suatu komputer, dan kita meminta sebuah contoh database, misalnya daftar produk. Kita hubungi ke web server atau meminta request, lalu PHP yang di dalam web server tersebut, yaitu script PHP-nya, akan membaca bahwa dibutuhkan database. Lalu dia akan menghubungi database server dengan beberapa tahapan. Yang pertama, dia membangun koneksi dulu dengan menggunakan login user dan password akun database, authentication. Lalu di dalam database dia akan perlu memilih lagi database mana yang dipergunakan karena ada banyak database di dalam database server. Lalu dia menjalankan query untuk meminta database-nya. Query ini apa? Query ini menggunakan bahasa SQL. Bahasa SQL digunakan supaya hanya hasil tertentu yang kita inginkan, spesifik sesuai dengan yang kita perlukan. Ketika SQL ini dijalankan, dia akan menghasilkan sebuah hasil database. Itulah yang dikembalikan ke script PHP. PHP lalu mengolah resource database ini menjadi bentuk sebuah halaman web atau halaman HTML. Inilah yang dikembalikan kepada komputer yang tadi meminta request-nya, dan tampillah HTML-nya di dalam browser. Lalu, software yang kita butuhkan dalam membuat PHP ini adalah PHP binaries, web server, dan juga database server.
Ini perlu kita install lalu kita konfigurasikan supaya bisa berjalan dengan baik. Untuk pemrogramannya, kita membutuhkan text editor ataupun menggunakan Integrated Development Environment untuk membuat file teks atau file PHP. File PHP ini kita simpan khusus di suatu tempat, biasanya di dokumen root. Apa ini? Yaitu tempat yang dimiliki oleh web server khusus untuk menyimpan file-file web. Web server PHP dan database server ini supaya gampang bisa kita install menggunakan paket install. Sekali install bisa terinstall sekaligus. Yang terkenal diantaranya antara lain adalah SAM, ada lagi WAMP, dan lain sebagainya. Kita menggunakan SAM untuk project kita, lalu kalau diinstal di komputer kita biasanya akan terinstall di folder C SAM, dan dokumen root dari SAM biasanya di C SAM htdocs. Htdocs ini kalau dipanggil melalui browser dia adalah localhost. Kalau kita buka browser dari laptop, kita membuka addressnya localhost, maka file PHP yang berada di dokumen root bisa tampil di komputer kita melalui alamat localhost ini, dan hasilnya berupa HTML di dalam browser kita.